أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Tadi kita sudah membaca surat apa Ustadz Syam? Surah Al-Isra ayat 9 sampai ayat 10. Aduh, bercerita tentang apa Bercerita sebenarnya? tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran? Gimana ayat-ayat Al-Quran itu atau Al-Quran itu sendiri sebenarnya menjadi petunjuk bagi kita. Kita ini kan kalau nggak ada petunjuk tersesat nih. Iya. Dan petunjuk itu mengarahkan kita kepada pahala yang besar, ganjaran yang besar, subhanallah. Dan katanya ada kabar gembira untuk itu ya? Ya kabar gembira dong bagi orang-orang yang beriman. Dan Masya yang percaya Allah. dengan ayat-ayat Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Pagi hari ini akan kita bahas jamaah yang ada di rumah ya. Temanya menarik sekali. Semua masalah hidup, jawabannya ada di Al-Quran. Temanya adalah rahasia dahsyat, ayat-ayat Allah yang jarang diketahui. Apa saja itu kita bahas pagi hari ini, kita belajar pagi hari ini. Kadang jamaah sempat berpikir gak enak ya kayaknya nabi-nabi terdahulu gitu ya. Kok bisa gitu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Bisa berdialog sama Allah itu kayaknya kenikmatan gitu ya. Caranya gimana? Hubungannya apa dengan tema kita pagi hari ini? Katanya ada ayat-ayat yang seolah-olah kita berdialog dengan Allah. Dan juga memberikan petunjuk dan hidayah. Masya Allah. Apa itu Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya. Mau tahu banget. Silakan Ustadz. Masya Allah izin Ustadz Air, Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. 7 hari lagi kita akan masuk di bulan Rajab. Masya Allah. Wah, kalau sudah Rajab, Sabat, Ramadan, berarti 67 hari lagi menuju Ramadan. Pertanyaan tadi Mas Sony bagus sekali. Buat semua jamaah yang di rumah pasti pertanyaan ini muncul juga pada diri jamaah. Kadangkala kita mau bicara, mau curhat, sebenarnya ada hal yang sangat praktis yang mudah bisa kita lakukan agar supaya bisa berdialog dengan Allah di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayatnya berisikan dialog Allah dengan kita pada para hambanya langsung. Karena mau tahu bahkan ada di dalamnya ayat kita ini mendapatkan hidayah dan petunjuk. Apa itu? Sebenarnya sudah hafal semua ini. Apa sih Ustaz? Nggak enak ngomongin. Mau Apa tahu? Yakni surah Al-Fatihah ayat 6. Di situ ada ungkapan ayat yang luar biasa yang menandakan kita mendapatkan kebaikan. Tadi Ustaz Sam sudah bahas tentang petunjuk di awal di ayat surah Al-Isra ayat 9 dan 10. Nah, di dalam surah Al-Fatihah yang tiap hari kita baca, yakni ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalannya lurus. Kenapa? Kita butuh petunjuk, kita butuh hidayah. Hidayah itu datangnya dari Allah. Maka untuk mendapatkan hidayah ataupun petunjuk itu harusnya kita melakukan ada beberapa hal. Sebenarnya banyak karena durasi waktu yang tidak memungkinkan. Maka saya bahas sedikit aja. Yang pertama, tidak bersandar kepada diri sendiri dan melakukan semua kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Jangan bersandar pada diri. Nanti. Makanya kadang-kala orang-orang itu, mohon maaf, berharap nanti saya pakai jilbab nanti setelah menikah. Boleh menikah? Ya, nah setelah menikah hijab. nanti punya anak. Kenapa harus menunda? Atau nanti saya ke tanah suci kalau ginilah umur sekian. Jangan. Kalau memang ada kesempatan ayo laksanakan. Apalagi mohon maaf selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan agama secara lahir dan batin. Artinya apa? Dalam hal ini hidup kita kan diatur oleh agama. Agama. Artinya tidak. Gama artinya kacau. Jadi agama itu tidak membuat kita kacau. Jadi kalau ada yang kacau berarti pertanyaannya masih beragama enggak? Tidak beragama. Apalagi membaca Al-Quran dan merenungi isi kandungannya. Dan disinilah kita bisa lihat ketika kita mau berdialog dengan Allah, saya rasa kita selalu berdialog. Siapa yang mau berbicara dengan Allah? Kita yang berbicara kepada Allah maka salatlah. Dan siapa yang mau Allah yang berdialog dengan kita maka bacalah Al-Quran. Maka pada posisi kita lagi salat, lagi baca surah Al-Fatihah sebenarnya itu dialog. Lagi dialog, oke. Makanya kalau imam salat jangan terlalu cepat-cepat. Karena ada dialog di situ. Makanya saya kalau salat itu ya agak pelan-pelan. Pada saat baca Al-Fatihah maksudnya. Setelah suratnya? Sama. Jadi, itu Bismillahirrahmanirrahim. Hambaku lagi. Berarti itu saat kita menyebut nama aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hambaku lagi memujiku. Rahmanirrahim. Hambaku lagi menambah pujian. Dan gitu seterusnya. Jadi sebenarnya berdialog. Makanya sayang kalau saat itu kita terburu-buru ya Ustadz Maulana ya. Jangan ya. Karena itu saatnya kita berdialog pada Allah. Makanya pentingnya usut dan tumaknina itu. Masya Allah. Iya, memaknai isi kandungan bacaan Quran itu luar biasa. Makanya kalau salat itu harus tenang ya. Harus tenang ya ngomongnya gimana harus tenang ya. Padahal kalau salat, Masya Allah aku paling senang kalau imamnya Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Membaca surat Al-Fatihah itu sama dengan kita berdialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ada lagi nih ayat-ayat dalam Al-Quran yang katanya ini diibaratkan surat cinta. Dari Allah kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan ujian yang bertubi-tubi. Bertubi-tubi bukan bersingkong-singkong ya Ustadz AR ya. Bertubi-tubi. Berubi-ubi itu. Kira-kira surat apa itu Ustadz Ahmad Ridwan, mohon penjelasannya dong. Kita bahas ya. Oke. Terima kasih Bang Sony, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Jadi ada satu surat yang dikatakan oleh para ulama
bahwa ini surat adalah surat yang membuat dada Rasulullah SAW diabadikan dalam Al-Quran sebagai pemilik dada yang lapang. Nah, segala kesulitan, beban hidup, apapun, bahkan beban dakwah, Allah katakan, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah membuat dadamu ini lapang, kata Allah. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah gugurkan dosa-dosamu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu, ditinggikan, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam azan berkumandang, dalam salat, dalam tahiyat, dalam syahadat, dalam banyak hal. Dalam zikir pagi dan petang. Kemudian yang menarik di sini para ulama mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu mereka mengupasnya dengan panjang lebar. Makanya tadi kalau Bang Sony bilang, benar nggak ada surat yang membuat kita itu semuanya jadi lebih tenang, banyak masalah, bertubi-tubi akan dimudahkan Allah? Benar. Apa yang kurang dalam hidup Rasulullah? Gangguan, cobaan, bullying, ya, hinaan, makian, semua sudah ada. Dibilang gila, dibilang tukang sihir dan sebagainya, sudah semua beliau rasakan. Kemudian apa yang membuat beliau tenang? Lihat ayat ini. Ayat ini kata Allah, alam nashrah laka sadrak. Nah, teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah semuanya, apapun yang sekarang kita alami di kehidupan nyata kita hari ini, berkaca kepada surah yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, maka pasti di sana Allah akan memberikan kemudahan dan kemudian Allah akan memberikan jalan keluar. Dengan catatan mengambil hikmah dari surah ini, jika kita memiliki dada yang lapang. Jika kita memiliki hati yang lepas begitu. Kenapa? Karena inilah yang kita ambil dari semangat Rasulullah SAW. Bahkan Syekh Muhammad Al-Arifi mengatakan dalam salah satu kajiannya tentang ayat ini, beliau mengatakan, "Idza nazalatil musibah, hajamatir rahamat muta'addidah." Apa artinya? Jika satu musibah datang, perkara yang tidak enak dalam hidup kita itu hinggap dalam hidup kita, maka akan digempur, akan dihujani oleh curahan rahmat Allah yang bertubi-tubi pula. Jadi kalau tadi dikatakan bertubi-tubi, ya rahmatnya akan datang lebih banyak bertubi-tubinya daripada musibahnya. Oh, Masya Allah. Karena dikatakan di situ oleh para ahli tafsir, satu usr, satu kesulitan, sama Allah diapit oleh dua kemudahan. Masya Allah. Tapi kita harus lapang dulu. Untuk Lapang itu dada ya. dulu. Mana kemudian dua itu yang diapit itu dari satu kesulitan itu? Ah, itu Satu tadi. sebelum atau satu sesudahnya? Sebelum dan sesudahnya Allah berikan. Atau sesudah keduanya, dua-duanya ada. Oh, Begitu. Masya satu Allah. masalah ini akan ada dua. Ada. Atau satu sebelum atau satu sesudah. Dua-duanya Atau begitu. dua-duanya Dua-duanya. sebelum. Oh, mantap. Allah maha baik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ahmad Ridwan untuk penjelasannya. Jamaah yang di rumah aku punya tayangan nih. Sakit yang dialami oleh public figure Tukul Arwana. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Pelawak Tukul Arwana dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur. Diduga Tukul mengalami pendarahan otak. Dilansir oleh cnnindonesia.com, kabar ini dibenarkan oleh sang anak Ega Prayudi. Ucapan doa dan menyemangati pun mengalir di media sosial. Presenter Vega Darwanti mengunggah kebersamaan dengan Tukul, meminta doa dari warganet. Di akun Vega, sesama selebriti seperti Indra Bekti dan Deswita Maharani turut mendoakan Tukul. Berdasarkan data Litbang CNN Indonesia, pendarahan otak merupakan salah satu jenis stroke. Terjadi saat pembuluh arteri di otak pecah. Pendarahan ini menyebabkan jaringan otak iritasi dan membengkak. Darah akan menggenang, kemudian menggumpal, menekan jaringan otak dan membuat aliran darah tidak lancar. Akhirnya, sel-sel dalam otak rusak dan mati. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sama-sama mendoakan ya. Semoga Mas Tukul bisa diberikan kesembuhan, sehat kembali badannya dan juga bisa kembali berkarya. Amin, amin ya robbal alamin. Berhubungan dengan tema kita pada pagi hari ini jamaah, katanya ini ada lagi nih ayat-ayat suci Al-Quran yang bisa ini menyembuhkan penyakit. Bahkan penyakit yang mungkin menular atau juga penyakit yang mungkin sudah divonis tidak bisa disembuhkan. Katanya ini bisa memotivasi kita. Apa itu Ustadz Syam? Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
serta seluruh jamaah yang mungkin sedang diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa sakit. Karena ketahuilah sakit itu membawa dua kebaikan, satu pengampunan dosa, yang kedua adalah diangkatnya derajat seorang hamba ketika mereka mampu bersabar. Bukankah Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan selamat, berikan kabar gembira bagi mereka yang mampu bersabar, dan salah satu sarana kita bisa bersabar adalah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi otak kita itu ternyata dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak syaraf-syaraf ini itu semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, makanya dalam satu riwayat disebutkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warḍah ditawarkan untuk melihat alam malaikat, ditawarkan untuk melihat alam surga, ditawarkan untuk melihat alam-alam yang lainnya. Beliau mengatakan andai pun saya ke sana itu tidak menambah keimanan saya. Kenapa tidak menambah keimanannya? Karena saya cukup melihat seekor nyamuk saja, itu berapa banyak syarafnya, itu pasti ada jantungnya, itu pasti ada lambungnya, itu pasti ada jaringan-jaringannya. Ini tidak mungkin menciptakannya manusia, tidak mungkin yang menciptakannya tidak maha kuasa. Pasti yang menciptakan ini adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat maha kuasa, yang mengendalikan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan bagi jamaah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan tentang kisah-kisah agar mereka berpikir. Jadi agar kita semua ini berpikir bahwasanya ternyata bukan kita doang yang diuji. Di dalam Al-Quran tuh udah ada orang yang pernah diuji seperti kita. Di dalam Al-Quran tuh kalau kita mungkin diuji dengan kemiskinan, ada kok yang lebih miskin diceritakan dalam Al-Quran. Kalau kita diuji dengan sakit ternyata ada. Siapa itu? Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam surah Al-Anbiya diceritakan. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Penyakit yang diderita Nabi Ayyub alaihissalam tidak seperti penyakit yang pernah ada. Baru kali itu ada dan tidak akan pernah ada lagi. Ya, Nabi Ayyub menderita penyakit yang luar biasa. Dan bukan hanya penyakit, kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan kedudukan, diusir dari kampungnya. Hanya satu yang setia, yaitu istrinya. Ketika istrinya sedang bersamanya, istrinya mengatakan, wahai Nabi Allah, mintalah sama Allah. Lalu Nabi Ayyub pun berdoa. Wa ayyuba idh nada rabbah anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Tuhan, sakitku ini udah parah Tuhan, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Gitu doang. Jadi nggak pernah ngeluh, ya Tuhan cabut aja nyawa aku ya Tuhan, nggak kuat aku sakit seperti ini. Nggak pernah ngeluh kayak gitu. Cuma ngadu doang. Tuhan, Engkau yang tahu aku ini lagi sakit parah gitu. Tapi Engkau Maha Penyayang di antara para penyayang. Maksudnya adalah kayak seakan-akan nyinggung Tuhan gitu. Iya. Kayak siapa yang mau sayang aku kalau bukan Engkau Tuhan gitu. Dan bukannya malah berputus asa ya. Bukan, Ustadz, ya. nggak pernah Nabi Ayub mengatakan ya Allah mending aku mati daripada sakit begini, nggak pernah. Masya Allah. Nabi Ayub cuma laporan doang, tapi langsung disembuhkan oleh Allah. Fastajabna lahu fakashafna. Masya Allah, jadi memang yang paling mujarab adalah berdoa dan lalu kita berikhtiar itu ya Ustadz Syam ya. Ih nanya apa? Son, Apa? sini. Apa? Mau nggak? Mau nggak? Mau apa? Hartanya Heeh. banyak, nggak habis-habis. Mau. Mau banget. Mau nggak rezekinya datang dari pintu manapun? Mau banget, mau banget. Jadi Iya. hartanya nggak habis-habis dan kucuran Rezeki. masukannya banyak. Mau. Apa caranya? Apa caranya? Mau. Nih, cluenya nih. Apa? Apaan? Ada Clue cluenya untuk nih. jawaban. 1000. 1000. Apa? 1000 sedekah 1000 doang dikit amat. Ini cluenya 1000. Ya maksudnya apa? 1000. Nah ini buat jamaah yang bisa jawab, nih, Heeh. bisa dapat 200.000. Dari Dari Ustaz 1000. Sam. Dari Dapat aku. 200.000. Dari Sasa. Dari aku kirim. Ya udah kalau gitu. Buat Tapi jamaah cluenya 1000. 1000. Nanti jawab di kolom komentarnya Instagram Islam itu Indah. Seru nih, seru. Langsung kalau bagaimana? gitu ya. Langsung ditransfer. Penasaran. Jadi amalan ayat apa yang bisa mendatangkan Rezeki tak dari pintu manapun. habis-habis Heeh. dan dari pintu mana saja. Dengan 1000. Cluenya Oh, gitu. nih. Jangan kemana-mana nih jamaah, penasaran kan tetap di Islam itu Indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Siapkan uang 200.000 ya 200.000, Sasam. Apa ya?